Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang persamaan garis, dan yang beranggotakan yaitu saya sendiri. Yang pertama saya sendiri, Firman Syamrudin, dan yang kedua Siti Fatimah Tusyaro, dan yang ketiga Lutfiana, dan yang keempat Nisa Awalia Gunawan, dan yang kelima Inggit Milatila. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita langsung ke pembahasan materi yang akan dibawakan oleh Nisa Awalia Gunawan. Saya Nisa Awalia Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan arah dan kosinus arah garis lurus. Di situ terdapat grafik. Dari grafik itu, kita bisa tarik kesimpulan bahwa vektor P1 P2 sama dengan delta X, delta Y, K kali vektor P1 P2 sama dengan K kali delta X, delta Y, vektor P1 P sama dengan K kali delta X, delta Y. Selanjutnya ada koefisien arah suatu garis. Di situ terdapat dua grafik. Dari dua grafik itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa tangan sudut alfa sama dengan M. Sehingga jika sudut alfa lancip 0 derajat kurang dari sudut alfa kurang dari 90 derajat, maka M positif. Jika sudut alfa tumpul 90 derajat kurang dari sudut alfa kurang dari 180 derajat, maka M-nya negatif. Jika sudut alfa sama dengan 0 derajat atau sejajar, maka M-nya sama dengan 0. Jika sudut alfa sama dengan 90 derajat atau tegak lurus, maka M tidak terdefinisi. Sehingga bisa dihasilkan rumus M sama dengan tangan sudut alfa sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Koefisien arah sebuah garis adalah hasil bagi dari bilangan arah vertikal oleh bilangan arah horizontal yang tidak nol. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Lutfiana tentang persamaan parameter suatu garis. Bisa dilihat gambar grafiknya, terdapat titik P, P1, dan P2. Untuk besar vektor P1 P sama dengan T kali vektor P1 P2. Ada 4 kemungkinan. Yang pertama, jika T sama dengan 0, maka P sama dengan P1. Jika T sama dengan 1, maka P sama dengan P2. Jika T lebih dari 0, maka P terletak pada sinar garis vektor P1, P2. Jika T kurang dari 0, maka P terletak sebelum P1 dengan arah berlawanan garis vektor P1, P2. Besar vektor P1, P sama dengan T dikali besar vektor P1, P2. Di mana XP dikurangi X1, YP dikurangi Y1 sama dengan T, X2 dikurangi X1, dan Y2 dikurangi Y1. Untuk yang sumbu X, XP dikurangi X1 sama dengan T dalam kurung X2 dikurangi X1, maka XP dikurangi X1 sama dengan T dikali delta X. Sehingga XP sama dengan X1 ditambah T dikali delta X. Untuk yang sumbu Y, YP dikurangi Y1 sama dengan T dalam kurung Y2 dikurangi Y1. Sehingga YP dikurangi Y1 sama dengan T dikali delta Y. Maka YP sama dengan Y1 ditambah T dikali delta Y. Jika garis vertikal, maka XP sama dengan X1, YP sama dengan Y1 ditambah T dikali delta Y. Jika garis horizontal, maka XP sama dengan X1 ditambah T dikali delta X dan YP sama dengan Y1. Materi selanjutnya persamaan garis dalam bentuk bilangan arah. Jika persamaan parameternya XP sama dengan X1 ditambah T dikali delta X dan YP sama dengan Y1 ditambah T dikali delta X, dieliminasi T, maka X dikurangi X1 per delta X sama dengan Y dikurangi Y1 per delta Y. Sehingga delta Y
dalam kurung X dikurangi X1 sama dengan delta X dalam kurung Y dikurangi Y1. Maka X dikali delta Y dikurangi X1 dikali delta Y sama dengan Y kali delta X dikurangi Y1 kali delta X. Sehingga X dikali delta Y dikurangi Y dikali delta X sama dengan X1 dikali delta Y dikurangi Y1 dikali delta X. Jika ditulis dalam bentuk matriksnya sebagai berikut. X, Y, delta X, delta Y sama dengan X1, X2, delta X, delta Y. Jika delta X sama dengan 0, maka persamaan garisnya X sama dengan K1, K1 sama dengan absis. Jika delta Y sama dengan 0, maka persamaan garisnya Y sama dengan K2, di mana K2 adalah ordinat. Baik, selanjutnya yaitu persamaan linear umum suatu garis. Bisa kita lihat terlebih dahulu, ada gambar grafik di mana grafik tersebut memiliki titik P, yaitu X, Y, dan titik P1, X1, Y1, dan ada besar vektor U, yaitu A, B. Nah, kemudian titik P tegak lurus dengan vektor U dan melalui titik P1 karena tegak lurus. Maka dot produknya besar vektor U dikali vektor P1 kali P sama dengan 0. Vektor U adalah vektor koefisien untuk vektor normal garis dengan A dan B tidak serentak 0. Maka didapat vektor P1 kali P sama dengan min A, B. Selanjutnya yaitu sudut antara dua garis. Sudut θ adalah sudut di antara dua garis dengan bilangan-bilangan arah U1, U2 dan V1, V2 dengan 0 derajat lebih kecil atau sama dengan θ lebih kecil atau sama dengan 180 derajat. Didapat rumus cos θ sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 dikali V2 per akar U1 kuadrat plus U2 kuadrat dikali akar V1 kuadrat plus V2 kuadrat sama dengan vektor U dikali vektor P per panjang vektor U dikali panjang vektor V. Selanjutnya, jika ada vektor U dikali vektor P lebih besar dari 0, maka θ sudut lancip. Jika ada vektor U dikali vektor P lebih kecil dari 0, maka θ sudut tumpul. Jika ada vektor U dikali vektor P sama dengan 0, maka θ sama dengan 90 derajat. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah tangan sudut. Nah, di situ ada dua slide gambar yang berbeda dengan rumus yang berbeda tapi sama hasilnya. Nah, di sini saya akan menjabarkan satu saja, yaitu yang di sebelah kanan. Nah, di situ kita lihat di situ ada S2 dan S1 dengan gambarnya grafiknya sama A2 sama A1. Nah, jika A2 lebih besar dari A1, θ sama dengan A2 dikurangi A1. Nah, tangen sudut sama dengan tangen dalam kurung A2 dikurangi A1 sama dengan tangen A2 dikurangi tangen A1 per 1 tambah tangen A1 dikali tangen A2 sama dengan M2 dikurangi M1 per 1 ditambah M1 dikali M2. Oke, dari rumus itu kita bisa dijabarkan. Nah, jika kedua garis sejajar, maka θ sama dengan 0 derajat, tangen θ sama dengan 0, sehingga
tangga sudut atau tangga theta sama dengan 0, M2 dikurangi M1 per 1 tambah M1 kali M2 sama dengan 0. M2 dikurangi M1 sama dengan 0. M1 dikurangi M2. M1 sama dengan M2. Jika kedua garis saling tegak lurus, maka theta sama dengan 90 derajat. Tangga sudut atau tangga theta sama dengan tak terdefinisi, sehingga tan theta sama dengan tak terdefinisi. M2 diambil M1 per 1 tambah M1 kali M2 sama dengan tak terdefinisi. Nah, 1 tambah M1 kali M2 sama dengan 0. M1 kali M2 sama dengan min 1. M1 sama dengan min 1 dibagi M2. Nah, untuk koefisien arah garis horizontalnya yaitu adalah delta Y per delta X sama dengan 0 per delta X sama dengan 0. Koefisien arah garis vertikalnya yaitu adalah delta Y sama dengan per delta X sama dengan delta Y per 0 sama dengan tak terdefinisi. Oke, kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu adalah materi tentang persamaan garis dalam bentuk koefisien arah. Nah, untuk koefisien arah sebuah garis dilambangkan dengan M dan sepasang bilangan arah sama dengan 1, M dan persamaan koefisien arah titik point shape sebuah garis. Dan di situ terdapat ada rumus tuh. Mari kita baca untuk rumusnya, yaitu adalah X dikurangi X1 per delta X sama dengan Y dikurangi Y1 per delta Y. X dikurangi X1 per 1 sama dengan Y dikurangi Y1 per M. Y1 dikurangi Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Nah, untuk contohnya atas persamaan garis dalam bentuk koefisien arah ada contoh, yaitu adalah carilah persamaan koefisien arah titik dari garis yang melalui titik min 2,1 dengan koefisien arah min 3. Nah, untuk jawabannya itu adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi 1 sama dengan min 3 dikali min 3 dikali X dikurangi min 2. Untuk Y dikurangi 1 sama dengan min 3 dikali X tambah 2. Y dikurangi 1 sama dengan min 3X dikurangi 6. Y sama dengan min 3X dikurangi 6 tambah 1. Hasilnya yaitu Y min 3X dikurangi 5 atau 3X tambah Y tambah 5 sama dengan 0. Selanjutnya kita ke materi yang terakhir. Di sini kita akan membahas tentang persamaan garis dalam bentuk garis potong sumbu. Jika titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y adalah H, 0 dan 0, K, maka M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan K dikurangi 0 per 0 dikurangi H, maka didapatkan M sama dengan min K per H. Jadi persamaan garis potong sumbu atau intercept line atau persamaan segmen sebuah garis lurusnya yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1, Y dikurangi 0 sama dengan min K per H dikali X min H. HY sama dengan min KX ditambah KH. Kita pindah ruaskan, KX ditambah HY sama dengan KH. Didapatkan X per H ditambah Y per H per K sama dengan 1. Itu adalah persamaannya. Selanjutnya adalah tentang persamaan garis dalam bentuk koefisien arah garis potong atau slope intercept. Jika M koefisien arah garis dan titik potong sumbu Y adalah K, maka persamaan garisnya yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1.
Y dikurangi K sama dengan M dikali X dikurangi 0. Didapat Y sama dengan MX ditambah K, atau disebut dengan slope intercept. Selanjutnya, persamaan garis dalam bentuk normal. Jika garis tidak melalui titik 0,0, didapat X cos A ditambah Y sin sama dengan P. Jika garis melalui titik 0,0, maka didapat X kali cos A cos ditambah Y sin sama dengan 0. Atau rumusnya yaitu didapat AX per E akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah BY per akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah C akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Itu sama dengan 0. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 1. Oke, buat kalian materi udah selesai disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau bila ada tutur kata yang salah atau agak kurang paham. Kami dari kelompok 1 mohon maaf. Dan sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.